Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selaku umat yang beragama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, oke, alhamdulillah kalau baik. Untuk kelas, siapa yang untuk kelas di sini? Oh, Fikra Mahira untuk kelas ya. Teman-temannya sudah di absen? Sudah, Pak. Gimana teman-teman, hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kiranya adik-adik sekalian sudah menyiapkan alat tulis, buku dan pulpen. Sudah semua? Oke, sebelum memulai pembelajaran ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin teman-temannya untuk melakukan pembacaan doa. Baik, adik-adik sekalian, hari ini adalah pertemuan perdana kita di sekolah ini. Jadi kiranya Bapak terlebih dahulu memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama Bapak Aidil. Bapak di sini mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan perdana ini kita akan membahas yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang perlindungan dan penegakan hukum, terlebih dahulu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar adik-adik sekalian tahu arahnya, tujuannya untuk belajar ini apa, mau kemana, dan apa yang akan dicapai. Nah, baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian penegakan hukum. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, itu tentang peserta didik mampu mendeskripsikan atau menjelaskan juga hakikat perlindungan hukum. Dan yang keempat, yaitu mampu memahami unsur-unsur perlindungan hukum. Itu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah dengar tadi? Jangan ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penegakan hukum. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu pengertian penegakan hukum. Oh, ya silakan. Nama siapa tadi? Oh, ketua kelas ya? Iya, Pak. Oh, ya, silakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya lembaga hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, terima kasih kepada Fikra, selaku ketua kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan teman-teman kalian bahwa ada yang namanya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengartikan bahwa penegakan hukum itu sangat diperlukan di suatu negara. Kenapa? Agar lalu lintas kehidupan itu di suatu negara itu
itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum-hukum yang diterapkan di negara tersebut. Contoh begini, kalau kita ke sekolah, kita contoh ke sekolah, kita di sekolah itu ada namanya peraturan itu yang harus ditaati oleh siswa-siswanya. Kenapa? Karena di dalam peraturan itu ada yang harus kita taati dan ada yang harus kita jalani. Nah, jadi kalau kita jalani peraturan yang ada di sekolah itu, bisa saja sekolah itu akan menjadi sekolah yang patuh pada peraturan. Contoh, kita disuruh untuk berpakaian rapi di sekolah. Baju dimasukkan ke dalam, disediakan dalam. Agar kenapa? Agar kelihatan bahwa kalian itu adalah siswa. Paham? Atau ada lagi pandangan tentang pengertian dari penegakan hukum? Ada? Tidak ada? Nah, sudah jelas kan? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegakan hukum. Ada yang tahu lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia apa saja? Ada yang tahu? Bisa sebutkan satu lagi. Satu atau dua, pokoknya sesuai adik-adik tahu apa yang adik-adik tahu tentang lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oh ya, silakan, siapa namanya? Bulkis. Nama yang bagus sih, biasa. Lanjut. Kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan komisi pemberantasan korupsi. Ya, itulah tadi yang disampaikan oleh teman kalian Bulkis. Terima kasih Bulkis ya. Saya bantu Bapak untuk membacakan atau memberikan tanggapannya tentang lembaga-lembaga penegakan hukum. Tadi disampaikan oleh teman kalian Bulkis, ada Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri, Polisi Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu tugas-tugas atau wewenang Polisi Republik Indonesia? Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa namanya? Asdiani. Oke. Wewenangnya itu melakukan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan dan penyitaan. Terima kasih. Siapa tadi? Asliani. Asdiani. Terima kasih Asdiani. Nah, jadi tadi Asdiani teman kalian itu sudah memberikan tanggapannya tentang wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polisi Republik Indonesia. Tadi ada Bapak simak, yaitu tentang penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain. Nah, tugas dari atau wewenang seorang Polisi Republik Indonesia yaitu mengayomi masyarakat. Itu tugasnya mengayomi masyarakat dan melakukan keamanan ketika ada suatu permasalahan. Nah, tadi yang disampaikan itu wewenangnya ada melakukan penangkapan, penyitaan, penggeledahan. Nah, itu itu salah satu wewenang atau tugas dari seorang polisi. Nah, Bapak kasih contoh ya. Atau ada yang bisa berikan contoh? Contoh dari tugas-tugas Polisi Republik Indonesia tadi? Ada? Dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik semua. Atau adik-adik pernah lihat polisi menangkap orang karena ada kejahatan pasti ada polisi. Ada yang bisa? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan satu contoh tentang tugas atau wewenang dari seorang Polisi Republik Indonesia atau lembaga Polri atau Polisi Republik Indonesia. Bapak berikan contoh di kehidupan sehari-harinya adik-adik semua. Adik-adik tinggalnya di kampung kan? Dari kampung kan? Nah, jadi biasanya itu di kampung itu ada satu permasalahan atau kekacauan antar desa. Nah, antar desa contohnya, Bapak contohkan desa A dan desa B. Jadi desa A ini
itu ada sedikit konflik atau ada masalah antara desa B. Nah, contoh di desa A ini, anak muda di desa A ini, dia datang ke wilayah desa sebelah ini, desa B ini. Dia datang di desanya orang itu, dia dengan motor anunya, apa namanya, yang menggunakan sandal pot yang ribu. Nah, datang di desanya orang ketika ada pemuda yang sedang kumpul. Dia buang-buang gas di situ, di depan remaja-remaja yang ada di desa sebelah itu. Nah, namanya anak muda itu darah panas. Paham darah panas? Nah, darah panas itu anak muda. Ketika digas-gaskan motor begitu, pasti mereka, siapa itu? Wah, yang di kelas, yang di desa sebelah, kurang ajar itu. Jadi begitu biasa. Nah, jadi mulai dari situ, jadilah konflik tadi. Ada namanya sistem balas dendam. Kau tunggu kawan, kalau kau lihat lagi satu kali, saya lempar kau. Nah, kemudian mereka datang lagi. Dia datang lagi lewat, kemudian teman itu lempar, bicara dia. Maka terjadilah konflik tersebut antara desa A dan desa B. Nah, tugas dari seorang polisi itu datang untuk mengamankan supaya tidak terjadi keributan yang berlarut-larut. Seperti itu. Jadi polisi akan mencari tahu bagaimana awal mulanya kejadian. Pasti polisi datang ke tempat TKP tersebut. Paham? Oke. Itu salah satu lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia. Kemudian mungkin adik-adik masih ada lagi, apalagi tadi ada kejaksaan tinggi. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu kejaksaan atau langsung ke wewenang kejaksaan? Ada yang tahu tugas-tugas dari kejaksaan? Oh ya, silakan. Oke, sudah? Oke, terima kasih Fikri Hamila selaku ketua kelas. Nah, itu sudah sangat betul yang disampaikan oleh Fikri Hamila. Jadi tugas dari kejaksaan ini, Bapak langsung menerapkan saja ini ke kehidupan sehari-hari agar adik-adik semua paham tentang apa itu tugas-tugas dari kejaksaan tinggi. Nah, Bapak berikan satu contoh kasus, itu kasus masyarakat yang membawa bahan terlarang atau narkotika. Ketika itu masyarakat tersebut atau anak muda tersebut membawa bahan terlarang sabu-sabu, baru dia lewat di depan tempat razia dari yang dilaksanakan oleh polisi. Nah, ketangkaplah dia tadi, lalu didapat barang terlarang ada di motornya yang sedang dia bawa, di dalam sadelnya ada sabu-sabu. Nah, ketika itu polisi akan menangkap si pelaku tersebut atau si anak muda tersebut. Polisi itu setelah polisi tangkap barang buktinya dan semua berkas-berkasnya tentang apa dia beli di mana, di sabu-sabu, dia beli sama siapa. Setelah semua lengkap, berkasnya lengkap, polisi akan memberikan berkas-berkas tersebut ke kejaksaan. Untuk apa? Untuk ditindaklanjuti. Tugasnya kejaksaan itu melakukan penuntutan. Tadi disebutkan oleh ketua kelas, melakukan penuntutan. Jadi dituntutlah tadi si pelaku itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang tentang barang terlarang. Divonislah dia. Belum setelah itu belum divonis, masih di jaksa penuntut namanya. Dia memberikan tuntutan bahwa ini harus dituntut 2 tahun. Kenapa? Karena dia membawa bahan terlarang. Seperti itu. Setelah itu yang memutuskan itu adalah hakim. Sekian masa tahanannya, sekian. Paham? Ya, baik.
lembaga-lembaga penegakan hukum yang sudah Bapak jelaskan. Mungkin kita masuk lagi ke hakikat perlindungan hukum. Hakikat perlindungan hukum. Ada yang bisa jelaskan apa itu hakikat perlindungan hukum? Ada? Ada? Tidak? Ya, kalau tidak ada, mungkin Bapak akan jelaskan sedikit. Atau sebelum masuk ke hakikat perlindungan hukum, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang dipahami, silakan ditanya. Jelas? Alhamdulillah, berarti jelas Bapak menjelaskannya. Nah, hakikat perlindungan hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya. Nah, perlindungan hukum itu, jadi kita hidup di suatu negara, negara itu sudah menyiapkan yang namanya perlindungan hukum. Paham? Nah, Bapak akan berikan contoh. Ketika kita terkena melakukan satu pelanggaran hukum, kita masuk ke dalam ranah kejaksaan sudah. Kita dituntut sekian. Nah, sebelum vonisnya itu dijatuhkan kepada kita, ada yang namanya pengacara, baik pengacara yang mau kita siapkan sendiri atau pengacara yang disiapkan oleh negara. Jadi negara itu sudah menyiapkan pengacara untuk kita. Karena kita ketahui bersama, pengacara sekarang itu ada pengacara yang dibayar dan ada pengacara yang memang khusus diberikan untuk kita untuk melindungi hukum kepada diri kita masing-masing. Jadi kita masyarakat ini sudah diberikan tupoksi perlindungan hukum dari negara. Contoh, kalian kita melaksanakan pelanggaran hukum, kita dituntut dari jaksa penuntut itu 2 tahun vonisnya yang diberikan dari jaksa penuntut. Tetapi si pengacaranya kita tadi yang disiapkan dari negara itu melakukan pembelaan untuk kita, walaupun kita salah tetap dibela, bukan untuk dikeluarkan, tapi untuk mengurangi masa tahanan. Nah, seperti itu. Jadi kita lewat dari si pengacara tadi, kita sudah diberikan yang namanya perlindungan hukum. Seperti itu. Begitu juga kita waktu luar negeri, di luar negeri itu ada yang namanya Menteri Luar Negeri. Ketika kita mempunyai masalah di sana, maka Menteri yang luar negeri tadi itu yang menjamin hukum kita di sana. Ketika kita punya masalah, dia yang akan melakukan sedikit pembelaan kepada kita warganya. Seperti itu. Paham? Nah, mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak ini sudah ditanya ini. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Tugasnya itu Bapak berikan waktu selama 3 menit lah, 3 menit. Tugasnya gampang saja, tidak terlalu susah, yaitu berikan contoh pelanggaran hukum yang ada di sekeliling kita. Contoh pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran hukum. Bapak berikan contoh ini yang ada di kehidupan kita, supaya adik-adik ketika menjawab nanti itu tahu jawabannya. Contohnya itu di lampu merah dalam berkendara. Di lampu merah itu biasanya ada si oknum-oknum tersebut sudah tahu di lampu merah tapi masih tetap jalan. Itu juga pelanggaran hukum atau pelanggaran lalu lintas. Begitu contohnya. Jadi Bapak berikan tugas, saya berikan tugas kepada kalian 3 menit lah. Atau bisa 1 orang saja mewakili untuk menyampaikan pelanggaran hukum yang biasa terjadi di desa ataupun di sekeliling teman-teman semua.
Ada? Mencuri, Pak. Ya, mencuri, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran hukum. Mencuri. Coba kalau orang mencuri, berarti merugikan orang lain. Sedangkan di undang-undang itu sudah diatur ketika undang-undang tentang pencurian, undang-undang tentang penganiayaan, itu semua pelanggaran hukum. Siapa nama tadi? Dia nanti bapak catat nama. Ikra Mahira, oke, siap. Jadi luar biasa Ikra Mahira ini. Dia ketua kelas dan juga dia cerdas. Dia mampu memberikan tanggapan. Jadi bapak punya harapan bahwa ketika nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu menyerap materi yang bapak berikan. Karena ini penting sekali, perlindungan dan penegakan hukum. Paham? Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Fikra selaku ketua kelas bahwa salah satu pelanggaran hukum yang ada di sekeliling itu yaitu pencurian. Nah, boleh adik-adik sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan PR atau pekerjaan rumah. Nanti dikumpul di pertemuan kedua di minggu depan. Tugasnya itu buatlah contoh pelanggaran hukum di tingkat nasional. Di tingkat nasional berarti di tingkat negara Republik Indonesia. Pokoknya pelanggaran hukum yang kalian cari itu pelanggaran hukum yang betul-betul hukumannya bukan ringan, tapi hukumannya yang agak berat. Contoh itu korupsi. Nah, itu hukumannya agak berat. Jadi kalian cari contoh pelanggaran hukum di tingkat nasional. Boleh? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti ketua kelas temannya di absen terus ya. Nanti di pertemuan kedua, nanti ingatkan Bapak kalau di pertemuan kedua itu masuknya jam berapa lagi ya? Boleh? Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga saja yang Bapak sampaikan dapat masuk ke dalam pemikiran kalian yang bisa kalian serap untuk bekal kalian di rumah nanti. Dan jangan lupa ini materinya harus dikuasai juga ya. Nanti PPT-nya akan Bapak kirim ke grup ya. Nanti kalian pelajari. Nah, itulah tadi yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti di pertemuan kedua, ini kan pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum Bapak tutup materi pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang kita bawakan pada pagi hari ini. Oh ya, silakan ketua kelas. Kesimpulannya adalah pertama, menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Ya, menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Ya, baik. Siapa lagi? Ya, siapa yang tadi belum bisa? Ya, boleh, silakan. Yang kedua, sejahtera tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Sejahtera tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Ya, masuk. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama. Kita satukan antara kesimpulan dari ketua kelas tadi dan Bulkis. Kalau kita simpulkan bersama-sama, Bapak simpulkan ya. Kalau kita simpulkan bersama-sama, itu kesimpulan mempelajari perlindungan dan penegakan hukum itu adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini
adalah untuk tegaknya keadilan di negara Republik Indonesia. Paham? Nah, itulah kesimpulan pada materi kita pada sore hari ini, pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas boleh pimpin teman-teman yang berdoa doa selesai materi ini. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih ketua kelas telah memimpin teman-temannya. Jadi Bapak harap setelah ini teman-teman semua, adik-adik semua bisa mempelajari kembali materi yang Bapak berikan. Materinya nanti Bapak share ke grup kalian. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.